Sesungguhnya kita setiap hari berseteru. Ada peperangan yang terus kita hadapi, bukan? Bukan hanya perang Rusia-Ukraina, tapi berbagai bentuk sebetulnya kita hadapi di sehari-hari. Naik pesawat misalnya atau naik bus, kursinya kan kecil. Betul ibu bapak. Lalu duduk mepet-mepet kiri dan kanan. Ngaten nggih? Lalu tinggal siapa yang duluan duduk, katanya ada hukum begitu. Ini tangan kanan, kiri dapat tempat atau tidak? Oh, yang datang berikutnya lebih tua, sudah sepuh, ibu. Lalu kita harus mengalah menurut apa yang dinyatakan dalam takaran sosial kehidupan. Tapi ada juga yang ya masa bodoh saja, saya duluan. Sepanjang perjalanan seringkali siapa yang dapat tempat untuk tangan ini? Betul? Nah, kalau dia ketiduran, oh ya bisa dapat. Kalau itu terus berlaku sepanjang perjalanan, baik naik bus tadi atau pesawat tadi, ya terus saja ada perseteruan, nggak selesai. Selesainya pas turun, lalu lupa begitu saja kan? Atau menggerutu sebentar. Apa iya begitu? Ya enggak. Di awal firman ini dengan tematik kita dan bacaan sebentar yang kita akan dalami sungguh dengan urapan Roh Kudus. Ibu bapak, mari yuk kita persilahkan bagaimana orang lain lebih berbahagia, bergembira. Tapi pak, pasti begitu. Tapi Pak Lusindo gak ngerti. Tapi Pak Pendeta gak tahu sih. Iya, mungkin saya gak tahu. Gak apa-apa. Saya juga sedang mempersilahkan yang bertanya. Tapi Pak, itu untuk ada kegembiraan. Monggo. Ini saya pelajari Bapak Ibu Saudara-saudara, khususnya di masa-masa pandemi kita. Bagaimana kita lebih mendoakan ambulans yang lewat, kita tidak tahu siapa yang ada di dalamnya. Rumah pastori kami, itu hari-hari belakangan ini ambulans mulai ramai lagi Bapak Ibu. Dan kemudian saya membiasakan bersyukur kalau anak-anak boleh sedikit banyaknya meniru. Lalu doakan. Kalau anak muda bilang tembak doa, monggo istilahnya apapun. Tuhan tolong yang ada di dalam ambulans. Apalagi dia ada di belakang kita. Mari kasih jalan. Sambil didoakan. Tidak usah berkata, oh kemungkinan itu ambulansnya kosong kok. Tidak usah yang begitu-begitu. Dia cuman pura-pura supaya dikasih jalan di tengah kemacetan. Weng, weng, weng. Tidak. Karena bunyi sirene pun berbeda-beda maknanya. Sampai dengan pembacaan hari ini. Perhatikan, ini indah sekali. Sebab jikalau kita, perhatikan, bukan ego, bukan sekedar individual. Kita, ketika masih, apa ibu bapak? Sekali lagi, ketika kita masih apa? Jadi poin tafsiran yang paling kuat, pertama sebetulnya untuk teks ini, beberapa penulis mengatakan justru perhatian kita, reflektif kita adalah di kata seteru itu. Betapa kita seringnya mau terus diombang-ambingkan dan terus berenang dan bahkan kayaknya menikmati di dalam perseteruan. Menganggap bahwa diri kita yang lebih tahu atau cepat
cepet-cepetan. Orang Betawi bilang, Pak cepet-cepetan, pokoknya saya lebih oke, lebih tahu. Padahal yang kita cuma nerusin aja WA ataupun apapun kabar itu. Di medsos begitu kan. Pengen cepet dilihat, lebih tahu. Padahal itu cuma meneruskan, berarti sudah ada yang lebih tahu. Piala, hadiah, penghargaan, apapun yang kita bisa terima itu dari Tuhan. Piala, penghargaan, dan puja-puji apapun, orang yang lain sebelumnya juga sudah menerimanya. Koma. Diperdamaikan dengan Allah. Ini indah. Oleh kematian anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Jadi salib, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut koma itu adalah lambang kebaikan Allah untuk perseteruan yang ada. Perseteruan yang bagaimana, Pak Pendeta? D-O-S-A. Apa Bapak Ibu? Dosa. Kita tidak bisa menanggung kesalahan kita sendiri. Kita tidak bisa bayar hutang dosa kita sendiri. Mau apapun usaha kita nggak bisa untuk melunasinya. Tidak bisa. Bahkan kita terus, sekali lagi mohon izin, pangapunten. Tadi saya sudah katakan, kita cenderung bahkan menikmati perseteruan. Kayaknya cari-cari bagaimana caranya untuk ada bermasalah. Koma. Lebih-lebih kita, sekali lagi bukan 1-2 orang, tapi kita persekutuan orang percaya, murid-muridnya, umat jemaatnya, gerejanya, yang sekarang telah apa Bapak Ibu? Sama-sama bilang diperdamaikan. Nah, bilang kiri kanannya, weh diperdamaikan. Wis udahlah, udah. Ya udah. Tadi ada apa lagu bagus ya, tadi kata-katanya bait yang terakhir itu katanya. Taklukkan kesombongan dan kerakusan dalam diriku. Oh, indah sekali. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti bukan mudah-mudahan, bukan kemungkinan, bukan rencananya nanti, enggak, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. N besar apa N kecil Ibu Bapak? Jadi hidup dalam Kristus berawal dari pendamaian salib akan perseteruan kita untuk kita mendapat hidup. Potong hidupnya, kebangkitannya, itu yang membuat kita bisa benar. Gambar yang seperti ini kan banyak ya Bapak Ibu. Jadi cobalah lihat bahwa salib itu membawa kita untuk lebih lagi mendapatkan hidup. Seharusnya, mari teruskan. Seharusnya mati. Seharusnya nggak dapat apa-apa. Seharusnya